tamu datang itu kan yang paling bagus itu kan disapa, disediakan air ya. Baca Quran bagus, tapi kalau ada tamu Quran ditutup dulu. Jangan sebentar ya Mbak ya, 1 juz lagi sebentar. Ya Allah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini pengajian perdana di tahun 2025. Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa. Langkah kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb." Apabila dia sehat, maka sehat seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia sakit, maka sakit pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat, dia adalah hati. Maka tema perdana kita, apa kabar hatimu? Hati kita adalah jenderal yang mengatur seluruh anggota tubuh kita. Mudah-mudahan di awal tahun kita duduk di sini, masih tanggal 8, masih awal ya. Kalau orang gajian masih banyak gitu ya, masih tanda seru gitu. Nanti setelah itu baru tanda tanya gitu ya. Apakah masih ada atau tidak gitu ya. Kalau sekarang masih tanda seru, mudah-mudahan iman kita juga masih seru, masih bagus, masih indah. Dan mudah-mudahan hati kita sehat semuanya, bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini, kenapa ada sebuah pertanyaan, apa kabar hatimu? Karena ketika berganti tahun, banyak sekali hati-hati yang tidak sehat. Banyak sekali niat-niat yang tidak lurus. Banyak juga yang terkontaminasi hati kita. Maka ketika kita ingin bertanya kepada hati kita, apakah hati kita baik-baik saja? Jujur di penghujung tahun kemarin itu banyak DM seputar masalah hidup yang Masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah saya bersyukur mereka masih kuat, mereka masih bisa bertahan dengan ujian yang luar biasa. Sama halnya saya melihat adik-adik, ibu-ibu yang duduk di sini ini wajahnya kan bermasalah semuanya ya. Tetapi Allah kasih kekuatan, Allah kasih kita kesabaran. Maka duduknya di majelis ilmu itu salah satu cara kita memberikan kesehatan kepada hati. Karena hati itu perlu bertemu dengan orang-orang yang sehat biar dia waras, biar dia sempurna keimanannya. Karena iman itu naik turun gitu ya, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka yang pertama yang kita tanyakan kepada hati kita, apakah hati kita ikhlas ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung beberapa niatnya. Jadi satu amal bisa diniatkan bermacam-macam. Contoh hari ini saja. Kita duduk di majelis ilmu, kita datang ke sini, pertama niatnya menuntut ilmu. Jika ilmu itu terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak, maka ilmu tersebut hukumnya wajib. Suami yang mengizinkan kita hadir di sini mendapatkan pahala wajib. Titip salam untuk para suami ayah, hari ini ayah sudah mendapatkan pahala wajib karena mengizinkan ibu menuntut ilmu di Darussalam. Sehingga suami atau orang tua yang mengizinkan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi pertama niatkan menuntut ilmu. Yang kedua apa? Niatkan silaturahim. Orang yang silaturahim itu umurnya berkah, rezekinya berkah. Jadi kalau kita duduk di sini nih salah satu cara kita silaturahim. Walaupun kita pernah ingat ya, silaturahim itu kan ada dua macam.
Ada silaturahim umum, ada silaturahim khusus. Kalau silaturahim umum itu yang tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persaudaraan. Tetapi kalau silaturahim umum gitu ya, silaturahim khusus yang ada hubungan darah. Kalau ada yang hadir di sini bersama kakaknya, adiknya, keponakannya, berarti dia dapat 2 pahala silaturahim. Pahala silaturahim umum dapat, pahala silaturahim khusus dapat. Jadi ketika kita duduk di sini, masya Allah ya, kita sedang menjalin silaturahim. Mudah-mudahan rezeki kita berkah, umur kita panjang, amin ya rabbal alamin. Ketiga, niatkan ingin bersedekah. Jadi kalau ada kotak jalan, isi geser gitu. Jangan digeser terus digeser, nggak diisi. Jadi kita bisa berniatkan sedekah juga. Begitu juga niatkan yang lain, mau sholat berjamaah. Jika ada yang memang sampai zuhur, banyakkan niat setiap kita melakukan aktivitas. Termasuk diantaranya ibu-ibu solehah yang menggali potensi di kantor. Jangan hanya niatnya bekerja, niatkan banyak hal. Niatkan banyak hal. Kenapa? Umur kita yang jatahnya berkurang kalau nggak ngebut dengan niat gitu. Sayang. Kalau kalau tahun berganti, nominal usia bertambah, sesungguhnya jatah kita berkurang. Kalau jatah kita di dunia berkurang sementara amal stuck di tempat, sayang. Padahal kita perlu menambah bekal untuk hari kematian kita. Ketika liburan kita bawa bekal, itu dunia dengan dunia, kita keluar kota, kita keluar negeri, kita bawa bekal. Apakah kita berani menghadap Allah tanpa membawa bekal? Maka di Perdana 2025 bertepatan dengan bulan Rajab, kita sama-sama luruskan niat agar Allah membalas semua niat baik kita dengan pahala berlipat ganda. Dan boleh jadi niat yang kecil tadi menjadikan amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, luruskan niat kita. Kenapa? Karena kalau niatnya nggak lurus, Allah nggak tertarik. Kita niat ke sini bukan karena Allah, oh Allah nggak tertarik. Sholat bukan karena Allah, Allah nggak tertarik. Sedekah bukan karena Allah, Allah nggak tertarik. Sekarang misalnya kita ke rumah sahabat kita, katakanlah A, tapi yang kita ketuk pintunya B, A membukakan pintunya enggak? Enggak, karena yang kita ketuk pintu B. Sekarang kita ibadah, bukan pintu langit yang kita ketuk. Allah tidak akan pernah membuka pintu langit. Kenapa? Niat kita bukan untuk Allah. Jadi kalau dalam perjalanan kita ada ikhlas, ada ria, ada ikhlas, ada terus aja beramal, terus aja beramal. Perhatikan bola, sepak bola bukan karena timnasnya lagi ini ya. Ini saya buat contoh bola. Bola itu kan ada yang warnanya hitam, ada yang putih gitu ya. Ketika ditendang, kadang-kadang kan hitamnya di atas. Ditendang lagi, kadang-kadang putihnya di atas gitu kan. Hati kita kan bermain terkadang di situ. Saat kita beramal, oh ikhlasnya di atas. Beramal lagi, riaknya yang di atas. Terus saja ditendang. Jangan biarkan hati kita stuck di situ. Terus saja gitu. Kenapa? Setan itu kadang-kadang pinter nyari pintu ria. Contoh. Kita ketika ingin sholat atau ingin sedekah, kata setan apa? Gak usah sholat, gak usah sedekah. Kita tahu ini setan, kita lawan. Enggak, saya harus sedekah, saya harus sholat. Tetapi setan lewat pintu yang lain. Apa kata setan? Gak usah sholat, gak usah sedekah, banyak orang. Nanti kamu dibilang riak loh. Nah, akhirnya dia tidak jadi sedekah, tidak jadi sholat. Justru itu yang mengkhawatirkan niat kita. Jadi ikhlas itu mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena Allah, bukan karena orang lain. Maka saat kita terkadang ada yang set gitu ya, hitamnya di atas, tendang lagi bola itu, beramal lagi. Boleh jadi nanti putihnya yang di atas. Permainan hati itu luar biasa. Kita tergopoh-gopoh, kita tertatih-tatih menggapai ridho Allah. Bayangkan kita yang pengen dapat ridho Allah saja gitu ya, harus mengeluarkan energi. Kenapa? Karena kita pengen bahagia di surga. Kita terkadang kasihan melihat orang yang tidak pernah berpikir menyiapkan bekal untuk hari akhirat gitu.
Kenapa? Karena tadi hatinya perlu dikondisikan. Kalau Allah mengumpulkan kita di tempat yang indah, bertemu dengan orang-orang yang indah dan solehah, berarti Allah sayang banget sama kita. Allah sayang banget. Alhamdulillah di awal perdana saya baru tahu kalau ini pengajian perdana di 2025. Perdana, jadi saya ingat ketika saya dikasih nama Fathiyah. Fathiyah itu kan Al-Fatihah kan di awal ya. Fatihah itu artinya pembukaan. Karena qadarullah waktu itu almarhum kedua orang tua saya itu sedang membuka majlis taklim. Terus yang kedua saya tanya kenapa nama saya Fathiyah. Karena ayahanda berharap saya bisa membuka hati banyak orang. Jadi Fathiyah itu kan pembukaan, membuka gitu ya. Ternyata ini pengajian pembuka gitu ya di 2025. Mudah-mudahan yang kumpul di sini, yang hadir di sini, kita semua dibukakan oleh Allah hati kita untuk menjemput hidayah dan istiqomah insya Allah. Jadi diluruskan niat kita sama-sama. Yang kedua, tolong perhatikan air sungai. Saya terkadang buat simulasi, biasanya ibu-ibu kalau pakai contoh itu lebih lekat ya, lebih ingat. Air sungai ini musim hujan, airnya jernih gitu, ngalir gitu kan jernih. Kadang-kadang di tengah jalan itu ketemu yang namanya ranting gitu ya, ketemu sampah, ketemu batu, ketemu macam-macam kan gitu. Nah sehingga air sungai tadi tercemar warnanya, terkotori kan gitu. Sama dengan hati kita. Hati kita sesungguhnya dari awal tuh bersih, jernih gitu. Tetapi terkontaminasi, terkotori hati kita dengan sesuatu yang tadi kita temukan. Ada 3 sebab yang membuat air sungai itu kotor. Sama halnya dengan hati kita. Ada 3 sebab yang membuat hati kita kotor. Jadi kalau air sungai lagi ngalir, lagi jernih-jernihnya, ada ranting, ada sampah gitu ya, macam-macam sama dengan kita. Lagi bagus-bagusnya ketemu dengan banyak orang. Maka sebab yang pertama yang membuat hati terkontaminasi adalah karena kita makhluk sosial. Ketemu dengan banyak orang dan saat bertemu dengan banyak orang hati kita rasanya beda-beda. Kalau ketemu orang baik hati kita menjadi baik. Tapi kalau ketemu orang yang tidak baik hati kita ikut tercemar. Dan paling banyak dosa kita sama siapa? Oh sama suami. Suami diapakan Bu? Semakin sering kita bertemu dengan dia, semakin banyak dosa kita sama dia. Kalau kita tinggalnya di mertua, maka paling banyak dosa kita sama mertua. Kalau kita tinggal bersama orang tua, maka paling banyak dosa kita sama orang tua. Kalau kita tinggal bersama suami, paling banyak dosa kita sama suami. Tapi sepertinya wajah-wajahnya paling banyak dosanya sama suami. Suami sebenarnya baik banget sama kita ya. Kita diizinkan mengaji, kita diizinkan menggali potensi, kita diizinkan untuk bertemu dengan teman-teman kita baik banget. Saat dia baik sama kita, ingat kebaikannya. Saat dia tidak baik sama kita, tutup keburukannya. Kita ketika bertemu dengan suami itu kan manusia seperti kita ya. Tempatnya lupa, tempatnya salah. Jadi jangan pernah berharap ketika menikah itu bertemu dengan sosok yang sempurna. Enggak akan pernah ada. Istri sempurna tidak ada, suami sempurna tidak ada, karena ketika dipertemukan kita untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Makanya nanti perhatikan kalau istrinya pendiam biasanya suaminya banyak bicara. Kalau suaminya pendiam istrinya yang banyak bicara. Kalau suaminya gesit gitu ya, kalau suaminya gesit istrinya agak lemot. Itu begitu biasanya. Lambat gitu gerakannya. Kalau istrinya yang gesit gitu ya, suaminya yang agak lemot gitu. Itu sudah dipertemukan sama Allah begitu. Jadi karena kita saling menyempurnakan, saat kita merasa
kok banyak ya dosa kita sama suami, minta maaf sama suami. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih dulu meninggalkan dunia ini. Jadi harus sering-sering minta maaf. Jangan pernah, mohon maaf ya, jangan pernah merasa bangga dia beruntung dapat kita gitu. Boleh jadi dia menatap kita dengan penuh penyesalan. Kenapa saya ketemunya sama dia gitu. Jadi jangan sampai gitu ya kita merasa dia beruntung banget dapat kita ya gitu. Jangan pernah juga berpikir bahwa kita tersiksa gitu ya bersama dia. Boleh jadi dia yang tersiksa bersama kita. Jadi rasa-rasa itu harus seimbang antara khauf dan roja gitu ya. Harap-harap cemasnya tuh harus ada. Maka karena kita paham betul paling banyak dosa kita sama suami, maka sering-sering minta maaf kepada suami. Sama halnya dengan anak-anak, sering-sering gini dibelai, bunda minta maaf ya nak ya. Kalau bunda salah, kalau bunda belum jadi ibu yang baik, sama gitu. Kalau dengan tetangga, dengan sahabat kita punya salah, sesekali bolehlah kirim makanan ke tetangga. Sama teman nih jabat tangannya, agak lamaan sedikit. Ketika lepas tangan kita dengan sahabat kita, maka berguguran dosa-dosa kita. Ini yang sejenis ya Bu, dengan lawan jenis nggak boleh. Mas mohon maaf ya, lama banget. Semakin lama semakin banyak dosanya. Beda kalau sama lawan jenis gini aja, salaman Sunda. Kalau sama teman yang sejenis, pegang erat tangannya. Pegang, mohon maaf lahir batin gitu. Ketika kita lepas, berguguran dosa-dosa kita dengan sahabat itu. Tetapi wajah dengan hatinya seiring ya. Jangan wajahnya beda, hatinya beda. Nah itu yang berbahaya. Tangannya berjabat maaf ya, mohon maaf, tapi hatinya ya Allah ini orang masih hidup aja. Itu nggak sebanding, itu nggak seiring tuh wajah dengan hati. Kan kita harus sehatkan. Apa kabar dengan hatimu? Kalau wajah kita senyum, hatinya juga begitu. Kita lagi belajar mengobati hati hari ini. Karena kalau nggak diobati, khawatir penyakitnya numpuk gitu ya. Kenapa sih kita punya penyakit hati? Karena kita bukan malaikat, kita bukan para nabi. Kalau para nabi nggak punya tuh masalah di hatinya. Kalau kita masalah kita banyak banget di hati. Maka yang pertama yang membuat hati kita kotor, yang membuat hati kita terkontaminasi adalah karena kita makhluk sosial yang bertemu dengan banyak orang. Semakin banyak bertemu, semakin banyak dosa kita. Namun apa kata Rasulullah SAW? Seseorang yang pandai bergaul dan sabar dengan apa yang menimpa dia, itu lebih bagus daripada orang yang tidak pandai bergaul dan gak sabar dengan apa yang menimpa dia. Orang yang sering bertemu dengan banyak orang itu mentalnya cenderung lebih kuat ya. Anak kecil kalau kita bawa kemana-mana dia ketemu orang tuh berani gitu. Tapi kalau di rumah saja digendong sama orang lain dia gak mau kan. Dia takut, dia hanya sama ibunya saja. Mental kita sama begitu, hati kita sama. Kalau kita sering ketemu banyak orang kita akan bisa menerima perbedaan. Bisa kuat dengan celotehan-celotehan mereka gitu ya. Kadang-kadang kan yang namanya netizen kan ada yang julid, ada yang baik gitu. Tetapi ketika kita punya mental sering bertemu dengan banyak orang, itu EGP aja gitu. Jadi nggak terlalu kepikiran, berbeda dengan yang nggak pernah keluar. Dia mau keluar tuh takut. Pas baru keluar temennya bilang, ya Allah kemana saja sampai lumutan, ya Allah. Dia sakit hati sekali dibilang lumutan, besok gak mau keluar lagi, diingat sama dia. Sampai sholat dia nangis, ya Allah saya dibilang lumutan ya Allah. Dia gak kuat. Maka kata Rasulullah orang yang pandai bergaul dan sabar dengan apa yang menimpa dia itu lebih bagus. Kenapa? Kadang-kadang kita kan berada di zona nyaman ya kadang-kadang gitu. Walaupun sunatullahnya semakin berumur, mohon maaf ya,
Semakin berumur kita pengen berada di zona nyaman, nggak ingin konflik, itu fitrahnya begitu. Jadi kalau udah semakin berumur, circle-nya itu kita batasi tuh. Kalau masih muda siap tempur gitu. Kita nongki di sana, nongki, itu kita berani. Tetapi semakin tua itu nggak pengen konflik, nggak pengen punya musuh, nggak pengen gitu. Sehingga kita mulai membatasi sahabat-sahabat kita. Kenapa? Akhiratnya diperbanyak di benak kita. Kalau masih muda pengalamannya kadang-kadang diperbanyak. Pengen sama dia, pengen ketemu ini, pengen ketemu itu. Kita berpetualang gitu. Makanya mohon maaf, kadang-kadang tadi ya dosa kita semakin banyak. Kenapa? Karena pertualangan kita juga panjang gitu. Jadi itu yang pertama. Seandainya kita tahu sebabnya, kita akan tahu juga terapinya. Kalau kita tahu, aduh bertemu sama dia nih bahaya nih gitu. Kayaknya nambah dosa kalau bertemu sama dia, kita akan jaga jarak. Persis seperti pemain tinju. Pemain tinju itu kalau lagi dapat kesempatan dia akan pukul temannya, dia akan dapat poin. Tapi kalau dia dipukul terus, dia akan menjauh, menjaga jarak. Sama, kita pun kalau misalnya nih teman kita nih butuh sandaran, butuh tempat-tempat yang tenang, kita bawa ke pengajian, kita dapat poin. Tapi kalau dia seru banget ngajak ngerumpinya, waduh ini repot nih. Setiap ketemu, tahu nggak kabar yang terbaru? Aduh ini ini bahaya kan gitu. Dan Masya Allahnya gitu ya, kita ketemu dia terus gitu. Qadarullah ketemu lagi, dapat info lagi. Satu sisi kita nggak pengen, tetapi di sisi yang lain terkadang kita seneng juga nih dapat info baru gitu. Maka kalau kita ternyata terkontaminasi setiap bertemu dengan dia, jaga jarak ya. Kenapa? Khawatir menambah dosa di hati kita dan hati kita nggak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sungai mengalir ada batu yang membuat dia belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat As-Sam ya, Asy-Syams itu surat Asy-Syams, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa artinya? Sungguh fa'alhamaha, maka Allah ilhamkan ke dalam jiwa. Ini jiwa kita nih dikasih ilham sama Allah. Ada kecenderungan berbuat dosa, ada kecenderungan berbuat takwa. Yang Allah sebut duluan apa? Fujur dulu. Ada kecenderungan berbuat dosa dan ada kecenderungan berbuat takwa. Kenapa Allah nyebut dosa terlebih dahulu? Karena orang cenderung suka sama dosa. Dan Rasulullah ngasih bocoran jalan ke surga dengan sesuatu yang kalian benci dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Jadi enakan mana ke neraka sama ke surga? Sebetulnya lebih enak ke neraka, nggak usah effort. Ngerumpi aja contohnya, perempuan kan paling sering ya dosanya dosa ngerumpi. Dia kalau nggak ngerumpi kadang-kadang sariawan gitu. Maka saat dia ngerumpi, baru sadar dia istighfar gitu. Nah orang kalau ngerumpi itu nggak pakai di reminder, nggak perlu pakai jam. Beda sama pengajian kan, ingat ya reminder besok pengajian di Darussalam jam sekian sampai jam sekian gitu ya, pakai waktu. Ngerumpi pakai waktu nggak? Enggak. Ada yang mengingatkan nggak? Jangan lupa yang ngerumpi ya. Oh nggak perlu ada yang mengingatkan. Dia jalan sendiri di tukang sayur yang hanya 5 menit bisa ngerumpi. Kemudian kalau kita lagi di halaman, lagi nyapu halaman ketemu tetangga bisa ngerumpi. Beda kan antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak disapap dari mana Pak? Dari pasar, yuk Bu Fatihah pamit, that's it. Udah itu jawabannya pas banget. Ibu-ibu dari mana Bu? Ya Allah Bu Fatihah dari pasar, astagfirullah, barang-barang mahal sekarang. Tahu sendiri kan suami panjang kali lebar kali dalam gitu. Saya nggak nanya penghasilan suami, saya cuma nanya dari mana gitu ya. Jawabannya dari pasar, barang-barang naik, padahal uang dari suami sekian. Saya nggak nanya itu. Cuma sebentar ketemu itu bisa ngerumpi itu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, ternyata jalan ke neraka tuh gampang banget. Nonton TV itu cuma ngambil remote.
trek selesai. Baca Quran, ya Allah atraksinya banyak. Nyari kacamata dulu. Bukannya itu ngambil bantal senderan. Ngaji baru berapa halaman itu udah ngepet, ya Allah berapa halaman lagi sih ya Allah. Bulan Ramadan tuh begitu. Ngebet mulu, 1, 2, 3 dipegangin. Dibatasin. Baru beberapa halaman udah meneteskan air mata. Bukan karena sedih, ngantuk. Coba beda kan? Beda. TV jarang orang nonton film tuh ngantuk, jarang. Hanya orang-orang yang dijaga sama Allah. Kalau nonton film ngantuk tuh orang yang dijaga sama Allah. Rasulullah SAW ketika nonton film, mungkin kalau zaman dulu misbar ya, gerimis bubar gitu. Nah, itu film baru memulai beliau ngantuk tertidur sampai kapan? Sampai film selesai. Kalau kita kan semakin seru, semakin melek mata kita. Jarang yang ngantuk, tapi baca Quran kita ngantuk gitu. Maka kata Allah di dalam surat Asy-Syams tadi, Allah mengilhamkan ke dalam jiwa kita ada sifat fujur, sifat durhaka dan ada sifat takwa. Dan ini tarik menarik ini. Tarik menarik sampai kapan? Sampai akhir usia. Ini yang bikin kita punya dosa nih ini. Dan kalau kita ingin tahu parameternya hati kita menang atau jadi pecundang, biarkan nanti hati kita perang tuh berdua. Contohnya gini, adzan ya yang paling gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu potensi positif itu keluar tuh. Alhamdulillah umurku sampai zuhur gitu ya. Tapi nggak langsung wudhu, padahal potensi positif udah keluar. Nah yang negatif pengen keluar juga, baru jam 12. Makan aja dulu gitu. Terus kata potensi positifnya, iya sih tapi kan gak tenang kalau belum sholat. Bener, tapi mendingan makan inget sholat daripada sholat inget makanan. Ini ngobrol nih dia nih, biarkan dia perang tuh. Pernah begitu kan? Nah, nanti ketika perang, kalau kita mengambil keputusan untuk sholat, berarti pada saat itu spiritual kita lagi bagus dan kita jadi pemenangnya. Tetapi kalau sekali-kali Allah juga tahu kita lapar, kita makan dulu, ngobrol dulu gitu ya, rebahan. Terus sampai akhirnya baru sholat, berarti pada saat itu kita jadi pecundang. Kalah gitu. Dan itu bukan hanya ibadah. Lagi nonton TV, suami datang. Itu yang paling bagus itu nyambut suami. Ayah datang. Wajahnya sumringah gitu. Jangan dengan wajah yang sedih, lah kok ayah udah pulang gitu. Nanti dia balik lagi ke kantor. Tapi ayah pulang, tunjukkan kita tuh seneng gitu. Ayah pulang gitu ya. Itu tuh pahala tuh sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan kata setan, nggak usah disambut, nanti ngelunjak, biasa aja gitu. Akhirnya kita nggak menyambut. Anak kita pulang sekolah tuh seneng banget disambut sama ibunya. Anak bunda pulang, tadi belajar apa sayang? Tuh seneng dia. Tapi kata setan nggak usah disambut-sambut, udah gede gitu. Jadi sehingga kita kadang-kadang mohon maaf ya, tarik menarik kan antara ingin melakukan yang baik dengan yang tidak baik. Bahkan tamu datang itu kan yang paling bagus itu kan disapa, disediakan air ya. Baca Quran bagus, tapi kalau ada tamu Quran ditutup dulu. Jangan sebentar ya Mbak ya, 1 juz lagi sebentar. Ya Allah. Tamunya pulang, Mbak saya mau pulang dulu, kenapa? Mau minum, aus. Karena tuan rumahnya tidak menyediakan air. Padahal begitu tuh nyambut, silakan duduk, ada kebutuhan apa, even hanya air putih, itu kan pahala di sana. Kecil-kecil tuh kalau kita punya hati baik, niatnya ikhlas, itu besar sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil-kecil, nyambut suami, nyambut anak, itu sebetulnya kan hal yang sepele gitu ya. Tapi kan gak semua orang bisa melakukan itu. Dan tidak semua orang dikasih kekuatan melakukan itu. Maka sering-sering ngobrol sama orang-orang yang kita cinta, orang tua, pasangan, anak, itu ngobrol yang pahalanya besar di situ. Jangan kita berpikir bahwa buang-buang waktu nih ngobrol, enggak.
Ada ibadah di sana itu. Apalagi kalau ibu kita dipegang-pegang ini. Ibu sehat, dipijit-pijit. Ibu kangen banget sama kamu nak, sama ibu kita peluk. Itu pahala itu di sana semua. Sama suami juga begitu. Ayah sehat ya, ya pegang-pegang gitu. Bayangkan kita lagi capek dipegang sama suami, ibu capek ya, makasih ya bu. Padahal kita tadinya nggak ada masalah ya, pas dipegang-pegang, ibu baik-baik pak, alhamdulillah. Kita jadi sensi kan, kenapa? Terharu gitu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil begitu tuh membahagiakan orang lain itu sedekah itu. Selama mohon maaf ya tidak bohong. Kalau berlebihan, lebay, bohong jadi dosa. Ya Allah mbak cantik banget kayak artis gitu ya. Atau gitu, kecuali memang dia kayak artis. Tapi kalau sampai lebay, bohong, enggak. Kita yang bikin dia seneng aja. Ditanya kesehatannya, ditanya kabarnya. Bikin orang seneng merasa diperhatikan tuh pahala itu. Maka kalau kita lagi ada keinginan berbuat baik, lakukan langsung. Sebelum potensi negatif ngambil gitu. Jadi apapun ini tarik-tarikan ini. Mana yang lebih kuat antara yang fujur, yang dosa sama yang pahala. Sama pasti ibu-ibu ketika mau hadir ke sini kan ada keinginan untuk sekali-kali nggak hadir kali ya. Tapi gitu. Ada yang bahkan ngitung kancing dulu. Datang tidak, apalagi mendung kan. Prediksi saya bilang sama suami, aduh nih hujan ya. Kayaknya yang datang paling nggak banyak. Itu prediksi saya ya. Ternyata prediksi Allah luar biasa. Yang hadir luar biasa, ikhlasnya juga insya Allah luar biasa, dan hatinya insya Allah bersih luar biasa. Jadi qadarullah, nggak semua orang bisa melakukan ketakwaan ya tanpa izin Allah. Semua atas izin Allah. Bersyukur banget kalau kita dikumpulkan dengan orang-orang baik. Kenapa? Karena berarti pada saat itu iman kita lagi naik. Ibu duduk di sini nih iman lagi naik. Tolong jangan diturunkan dengan celotehan-celotehan lisan kita ya. Karena kadang-kadang kalau lagi kumpul begini nih ada celotehan-celotehan kecil. Suka bilang, ketemu sama bu ini enggak? Iya. Tahu enggak tadi alisnya tebel sebelah. Tuh lagi naik tuh turun jadinya, nggak usah dicelotehin, nggak usah. Atau kadang-kadang macam-macam ya, tumben bu ini bedaknya tebel banget. Iya, aku lagi bilang kayak topeng, nggak usah. Biarkan dia naik, pulang biarkan dia di atas. Jangan diturunkan dengan celotehan-celotehan yang tidak bermanfaat, begitu ya. Agar iman kita berada di atas. Kalau berada di atas, melakukan amal soleh gampang. Tapi diingat, setan gak akan pernah redok kita berada di situ. Ditarik sama setan sehingga turun dan kita melakukan dosa lagi. Begitu seterusnya. Itu sebab yang kedua. Yang terakhir yang membuat hati kita kotor itu ada air yang tercemar. Jadi ini air sungai gitu ya. Tadi ketemu dengan ranting, ketemu dengan ini, bikin dosa kan. Nanti jalan lagi ngalir ada batu yang membuat dia ke kiri atau ke kanan gitu. Ngalir lagi kan air itu. Nah ternyata di penghujung tuh banyak wabah, banyak penyakit di dalam kandungan air itu. Sama dengan hati kita. Dia lagi baik-baik saja, tiba-tiba gitu, tiba-tiba entah bagaimana keluar tuh penyakit hatinya. Ada sombongnya, ada serakahnya, ada siriknya. Ini 3S ini, 3S, sombong, serakah, sirik, ini paling mendominasi di dunia. Nanti ada lagi ria gitu. Ada lagi penyakit-penyakit yang lain. Sebetulnya air sungai itu bersih, hati kita awalnya bersih, tetapi ketemu dengan air yang kotornya luar biasa dan banyak penyakitnya gitu. Nah hati kita juga sebetulnya bersih, cuma kadang-kadang ada penyakit yang keluar gitu. Sombongnya keluar. Biasanya misalnya mohon maaf dia ngelap keringat itu cuma biasa standar. Dia cuma gini aja. Tapi karena pakai berlian dia ngelapnya. Kenapa? Ada S yang pertama. Ada sombongnya.
Ketemu sama teman, pelukan. Mbak, bahannya sutra ya. Iya, kalau nggak sutra gatel-gatel. Ketemu lagi sama orang yang begini. Ada. Dan nanti hati kita bermain tuh. Kalau ketemu orang sombong kita bilang sombong banget gitu ya. Padahal kita lupa kita pun pernah sombong tanpa kita sadari. Orang itu kan sombongnya macam-macam, ada yang karena kecantikannya, karena ilmunya, karena jabatannya, atau karena hartanya, ada popularitas, ada identitas, ada fasilitas, ada isi tas, itu bisa beda semua itu. Isi tas juga bisa bikin sombong gitu. Jadi penyakit kita tuh ada itu, tiba-tiba cut keluar gitu. Kita nggak pengen itu hadir, tetapi setan membisikkan ke kita. Sehingga keluarlah itu, ada nggak ada, tetapi prosentasenya berbeda-beda ya. Ada yang cuma 0,3, ada yang 7,9. Dia kalau hadir pasti sombongnya kelewatan gitu ya. Jadi hadir begini nih ke pengajian itu tuh meminimalisir, lagi nyuci gitu. Lagi nyuci penyakit hati yang kadang-kadang keluar gitu. Ada saja sebabnya. Merasa begini, merasa begitu. Kalau sudah keluar langsung istighfar, astagfirullahaladzim begitu. Terus yang kedua apa? S yang kedua serakah. Kita punya. Dapat baju nyari jilbabnya. Dapat jilbab nyari bajunya. Terus aja begitu, brosnya. Bros yang bunga lain, yang ada daunnya lain, yang ada tangkainya kita beli lagi. Kalau bisa yang ada pot sama pupuknya juga kita beli gitu. Terus aja gitu. Sepatu olahraga, sepatu kondangan, sepatu ke pengajian, itu sepatu macam-macam. Beli gitu ya. Sampai suami kita tuh bajunya kepepet sama kita. Wah. Kita beli lagi. Sampai beli lemari lagi, terus aja gitu ya. Kita punya sifat itu. Dan perempuan itu hobinya numpuk barang. Numpuk barang itu hobi perempuan ya. Karena dia ibu-ibu ada lumayan gitu. Ini sayang tumpuk lagi. Ini masih bagus tumpuk lagi gitu. Itu tuh kadang-kadang bulan Ramadan harus diminimalisir ya sifat itu. Coba cek baju di lemari. Nih mana di antara baju-baju ini yang tidak terpakai. Itu sisihkan. Taruh di kantong plastik besar. Sisihkan. Itu jangan dilihat lagi. Kalau dilihat lagi nggak jadi lagi. Apalagi dicoba lagi, kayaknya masih pantes. Itu bakat-bakatnya nggak keluar itu. Jadi tutup mata, ini jarang dipakai, masukin ke kotak, jarang dipakai gitu. Selama masih layak pakai ya. Bahkan kita seneng banget kalau ada yang dapat. Ya Allah Kak, alhamdulillah bisa jadi baju lebaran, masya Allah, seneng. Jangan biarkan baju numpuk di lemari dan dia nggak punya peran. Kasih orang lain, ketika dipakai baju itu kan mengalirkan pahala buat kita gitu. Jadi kalau banyak yang nggak dipakai udah nanti penuh lagi kok. Iya karena kita beli lagi, kasih lagi, beli lagi, alasannya kurang gitu ya. Padahal baju kita banyak, kalau mau ngaji, mau kondangan kita bilang sama suami, aduh bingung baju yang mana ya, ya Allah baju banyak begini kita bingung gitu. Berarti kan kita punya sifat serakah walaupun tadi prosentasenya berbeda. Ada gitu, ada. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin dia serakahnya itu bukan di barang-barang branded ya, jarang ada tapi jarang gitu. Mereka lebih suka mengoleksi barang-barang antik. Perempuan kan termasuk antik gitu ya. Makanya kalau lagi di mall itu ibu-ibu wow ngobrak-ngabrik barang diskon, ayahnya ikut ngobrak-ngabrik, enggak. Ayahnya bilang, ayah duduk saja ya, iya. Kenapa? Yang lalu lalang itu yang menyenangkan buat si ayah gitu. Fitrahnya sudah begitu dari sananya gitu ya. Maka diusahakan ketika kita punya sifat itu, sifat serakah, diminimalisir ya, diminimalisir. Kira-kira barang apa yang banyak di lemari kita sisihkan. Syukur-syukur sebelum Ramadan lemari kita sudah rapih, sudah bersih dan sudah diberikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Itu S yang kedua. Ada S yang ketiga. Apa S yang ketiga? Sirik atau dengki. Kita punya nggak punya.
Cuma tadi prosentasenya ada yang banyak, ada yang sedikit. Untuk meminimalisir sifat dengki, tolong ibu-ibu jangan terlalu kepo dengan sosial media orang lain. Itu terapinya begitu. Jadi kalau kita melihat postingan teman kita, dia lagi di mana nih? Ya Allah, akhir tahun dia di luar negeri gitu. Padahal mungkin itu postingan tahun lalu. Tetapi hati kita kan bermasalah di situ. Enak banget ya jadi dia ya gitu. Padahal waktu dia posting dia lagi meriang. Tapi kita yang melihatnya kan merasa ih enak banget gitu. Atau kita lihat postingan dia, ih lagi makan-makan. Sementara saya ya Allah lagi di rumah, lagi nyapu. Siapa bilang dia lagi makan-makan? Dia lagi nyeplok telur bisa jadi gitu. Tapi kan postingan gitu. Jadi kalau misalnya nggak pengen hati kita terkontaminasi, kurangi kepo dengan status orang lain. Kalaupun mau lihat, mohon maaf ya, cuman mau kabar dia bagaimana, itu aja. Oh alhamdulillah dia sehat. Kita jadi bacanya itu melihatnya, oh alhamdulillah dia sehat, alhamdulillah dia lagi bahagia sama keluarganya. Oh ya Allah alhamdulillah dia nggak jadi cerai. Kita kan tahu teman kita kondisinya bagaimana. Ketika dia lagi bahagia, kita senang gitu. Itu cara mengukur hati sehat atau tidak. Ketika orang lain bahagia, kita ikut bahagia, berarti hati kita sehat. Orang sedih kita ikut sedih, berarti insya Allah hati kita sehat. Tapi kalau orang lain bahagia kita bersedih, ada apa dengan hati kita? Bagaimana kabar hati kita kalau ketika orang bahagia kita bersedih? Dan orang bersedih kita bahagia, naudzubillah. Kalau orang bahagia kita sedih, kok kita sedih, kan dia lagi bahagia gitu. Aduh dia dapat suami yang baik ya, 3T udah takwa, tampan, tajir gitu. Sementara saya ya Allah 3T-nya tua, lalit, tertindas. Berpenyakit kan jadinya nggak enak. Begitu juga ketika misalnya mohon maaf dia lagi sedih, anaknya sakit, kita ikut berbelasungkawa. Jangan sampai ketika dia sedih kita lagi bahagia-bahagianya. Akhirnya ya Allah. Jangan sampai kita merasa teman kita suaminya selingkuh kita senang, nauzubillah. Akhirnya selingkuh juga ya Allah. Jangan, nauzubillah. Itu hati kita nggak sehat. Nah, dengki ada 2 level. Dua-duanya dosa ya, dengki ada 2 level. Yang pertama bahaya. Apa contohnya? Jadi dengki yang pertama ingin agar kenikmatan di orang lain hilang. Itu aja. Ingin agar kenikmatan di orang lain hilang, itu bahaya itu. Dia punya kecantikan, dia punya jabatan, dia punya ilmu gitu. Pengennya orang ini hilang kecantikannya. Pengennya orang ini gitu ya, hilang jabatannya, itu bahaya itu. Namun yang kedua lebih bahaya lagi, ini akut ini, penyakitnya udah akut ya. Ingin agar kenikmatan di orang lain itu hilang dan pindah ke dia. Beda ya, kalau yang pertama ingin agar kenikmatan di orang itu hilang saja. Kecantikannya hilang gitu, jabatannya hilang. Tetapi kalau yang kedua ingin agar kenikmatan di orang tersebut hilang dan pindah ke dia. Apa sih yang bisa pindah? Suami bisa pindah itu. Banyak ya yang TTM ya, teman tapi mesra. Yang dia ingin menikmati suami temannya. Itu saya pikir hanya ada dalam sinetron. Ternyata ketika ada yang DM ke saya tuh bener gitu. Saya berpikir kan itu teman deket gitu, kok bisa dia suka sama suami temannya. Ibu mohon maaf, kalau sudah menikah, jangan semua masalah kita dengan pasangan itu diketahui oleh sahabat dekat, jangan. Tidak semua orang bahagia dengan kebahagiaan kita. Jadi global saja, tidak perlu diceritakan detail ya bagaimana kehebatan suami kita, bagaimana sayangnya suami kita, khawatir dia menyimpan iri atau dengki dan dia ingin mengambil pasangan kita, itu bisa, sangat bisa. Dan di lapangan itu terjadi. Dulu saya berpikir itu hanya sinetron saja, tapi ternyata
terjadi ya sekarang. Begitu juga misalnya jabatan kan bisa pindah kan gitu. Itu mengerikan ya, rumah tangga orang lain dihancurkan, penyakitnya dikirimkan gitu ya, sehingga jabatan itu tidak didapatkan oleh orang tersebut, bahkan pindah ke dia, itu bisa terjadi. Kalau kecantikan karena nggak bisa pindah, jika seorang misalnya orang cantik itu kecelakaan, dia tuh senang banget. Bu ini kecelakaan, wajahnya gimana wajahnya? Wajahnya hancur, ya Allah, akhirnya itu bahaya itu. Terus begitu juga kalau suaminya orang pindah ke dia bangga, dia menjadi pemenangnya. Nauzubillah gitu ya. Ini akhir zaman tuh begini, kejadiannya seperti ini. Maka 3 penyakit hati ini atau penyakit-penyakit yang lain tadi itu bisa dibersihkan dengan 2 cara. Ada yang namanya tahalli, ada takhalli. Kalau tahalli berhias dengan sifat-sifat baik. Kalau takhalli artinya mengosongkan. Gini, seandainya air sungai tadi kan tercemar, kita masukkan ke dalam gelas, aduh ini keruh banget airnya gitu. Cara membersihkan air ini bagaimana? Dituangkan saja air yang jernih kan. Tuangkan yang banyak air yang jernih, nanti lambat laun yang kotor akan keluar. Itu namanya tahalli. Berhias dengan sifat-sifat baik, maka otomatis yang kotor akan keluar. Bagaimana caranya? Bisa dengan baca Quran, bisa dengan puasa sunnah, bisa dengan sedekah, bisa berkumpul dengan orang-orang baik seperti ini gitu. Kalau misalnya mau baca Quran agak banyakkan sedikit biar yang kotornya keluar. Sehalaman, 2 halaman, 1 juz, 2 juz gitu. Jangan 2 ayat. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yasin wal qur'anil hakim shadaqallahul azim. Itu air kotornya keluar masuk lagi. Cuma wadduha wal laili idza saja shadaqallahul azim. Enggak banyak keluarnya. Bahkan mau keluar dia enggak jadi. Banyakin sedikit gitu. Sedekahnya, puasanya itu akan keluar. Itu tahalli ya, tahalli itu berhias gitu. Kalau takhalli apa? Nih air kotor yang di gelas buang aja langsung, kosongkan. Kalau teori lebih gampang ini, buang aja kan, kosongin aja, ganti dengan yang jernih. Itu teorinya gampang, prakteknya susah. Buang aja sifat sombongnya, buang aja sifat gitu kan. Tapi prakteknya susah kan, langsung membuang. Untuk teori gampangan takhalli. Untuk praktek lebih gampang tahalli. Kalau kita mau bersih, ya udah berhias dengan sifat-sifat baik, melakukan amal-amal baik, itu insya Allah itu. Persis seperti pendapat Ibnul Mulaqin yang digubah sama opik dengan tombo ati. Nah itu obatnya itu. Hafalkan tombo ati apa yang pertama? Banyak kan pakai otak kanan ya, pas sebutkan yang pertama lupa, nyanyi dulu dia. Tombo ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah, baca Quran kan. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. 5 ya, tambah sama yang ke-6 sedekah. Di antara 6 ini mana cara yang paling gampang, itu yang kita lakukan. Berharap apa? Berharap hati kita baik-baik saja. Bulan Rajab hatinya sehat, Sya'ban insya Allah lebih sehat, Ramadan kita gaskan untuk beribadah. Kenapa? Ibadah kita terhenti, ibadah kita lemah kalau hati kita berpenyakit. Itu pengaruh itu. Sholat jadi kurang khusyuk mikirin
penyakit hati. Baca Quran nggak fokus. Jadi Utsman berkata begini, kalau kita baca Quran pengen cepet-cepet selesai, berarti hati kita sedang tidak baik-baik saja. Kita kalau baca Quran kan udah pengen cepet selesai ya, berarti hati kita sedang tidak baik-baik saja. Paksakan, ada unsur dipaksakan agar hati kita insya Allah sehat. Mudah-mudahan duduknya kita di sini salah satu cara kita menggapai nilai yang bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diingat sesungguhnya sisa umur kita ini kita sedang bertransaksi dengan Allah. Kita bertransaksi dengan Allah dan mudah-mudahan Allah layak membayar semua aktivitas kita dengan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu solehah yang dirahmati oleh Allah. Tidak terasa jam 11 sudah. Saya rasa cukup sekian. Jika ada kesempurnaan milik Allah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.